Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam politik, jangan Islam pemilu, jangan Islam pilkada, jangan Islam pencitraan. Hati-hati 2004 yang akan datang, 2024 kita pemilu. Banyak tiba-tiba muncul soleh, alim, pakaiannya bagus, kala-kala penampilan ustadz. Tapi setelah dicoblos hilang semua mereka. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima informasi acara ini, setan mulai kepanasan. Tidak usah kau datang. Tidak usah kau datang, hari libur, lebih baik kau tidur di rumahmu. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil mengalahkan setan di rumah. Datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di sini setan menyerah? Tidak, digoda lagi kamu. Tidak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu godaan setan itu. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Godaan setan itu. Supaya kau tidak dengar ceramah. Sudah dikasih tahu bahwa godaan setan begini-begini, masih juga dia pegang. Kau bukan godaan setan, kau jadi setan. Tolong simpan HP-nya dulu, simpan dulu. Bu Ibu simpan dulu HP-nya Bu. Bisa? Bisa? Simpan dulu. Ustadz kita mau rekam. Kalau ibu rekam mengganggu orang di samping. 2, gambarnya tidak jelas. 3, bisa diplesetkan tim sukses. Saya ini paling banyak ceramah saya diplesetkan. Syukur alhamdulillah semua calon pakai ceramah saya. Saya ini harus hati-hati karena saya ini dikenal ustadznya polisi. Bapak lihat itu ceramahnya semua penceramah. Mana ada yang berani maki-maki polisi? Hanya Dasat Latif. Maka saya harus pada posisi semua golongan. Karena kalau saya memihak satu calon, nanti dibilang itu calonnya Pak Polisi. Iya toh? Nah, yang ngundang saya juga di tempat ini polisi. Jenderal Bintang 1. Kalau beliau yang ngundang saya tidak ada kata, langsung siap Pak. Jago ketawa serius ini. Simpan. Ustadz kita mau dengar ceramahmu. Nggak usah kau rekam. Nanti ada yang kepleset mulut saya. Gimana caranya? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustadz. Gampang. Nonton YouTube. Tablik Akbar Masjid Baitur Rahman. Saya cuma pancing. Ternyata kau hafal semua namanya ini masjid. Tablik Akbar Darussalam. Muncullah ini. Jangan lupa like and share. Sudah ya, simpan HP ya, bisa? Bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei anak muda. Hei, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Satpol PP.
Hei Bu, kalau tanahmu diserobot tetangga siapa kau cari? Siapa? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada di pinggir jalan, itu polisi Pelemindia. Jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik seperti tempat ini, Jenderal Bintang 1 mengundang, ulama yang diundang, sama-sama menjaga Republik Indonesia. Ini contohnya. Maka ulama doakan polisi, polisi lindungi ulama untuk menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kawasan ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Kenapa kau ketawa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Dasat, Pak Hengki, hati-hati, kamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Dan salah satu di antaranya, uang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Ini semuanya. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Langsung dalam hatinya, mati, tidak jadi lagi ini. Orang datang kampanye, wane piro. Woi, anak muda, bapak-bapak, kamu kaya ndak terima uang 300.000 dari caleg? Ndak toh? Ibu-ibu, jadi miskin ndak menolak 300.000 dari caleg? Ndak kaya, ndak miskin dengan 300.000. Tapi yang pasti ketika kau memilih karena kau disogok, buka Al-Quran 166 167. Kamu akan menyesal nanti di akhirat, dan kau akan berkata, ternyata kami salah memilih. Ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka. Apa kata Allah? Coba buka Al-Quran Al-Baqarah 167. Terakhirnya Allah katakan, tidak mungkin saya keluarkan kamu dari neraka. Hati-hati. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Jangan pilih karena sekampung. Jangan pilih karena tim sukses. Dan yang paling penting, jangan gara-gara pemilu kalian bertengkar bertetangga. Jangan gara-gara pemilu kalian jamaah masjid akhirnya ndak sapaan di masjid gara-gara beda calon. Jangan ketawa, saya serius ini. 2019 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Iya Bu? Iya Bu? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya?
Weh. Pilpres baku lawan, selesai pilpres satu paket. Kalian masih baku musuh. Dia sudah satu paket dalam kabinet, kalian bertetangga masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Paham? Paham? 3 calon semua orang Islam, 3 calon semua orang Indonesia. Soal ada busuknya, ya pastilah namanya manusia. Mana ada manusia yang tidak ada busuknya? Jangankan calon presiden, ini saja ada. Coba kalau saya dicari jejak digital saya, pasti banyak apa? Janji-janji palsu. Apa janji palsu saya? Waktu kuliah banyak cewek saya janji. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu saya menikah, orang yang tidak pernah saya pacari. Datanglah semua cewekku, kenapa bukan saya? Saya bilang, apa boleh buat sayang? Jodoh takdir dari Allah. Allah tidak memperjodohkan kita. Aku diperjodohkan dengan istriku yang sekali. Ya sudahlah, syukur-syukur kau pernah kupacari. Sehingga kau kalau lihat saya viral, kau bilang sama anakmu, mantanku itu nak. Hei, Bu, 3 calon semua baik. Mau pilih jagoanmu silahkan. Tapi jangan kau hina orang yang tidak kau coblos. Selesai. Ya. Silahkan pilih jagoanmu. Jangan hina lawanmu. Soal apa kau pilih Dasat, itu urusan saya. Nanti di TPS kita buktikan. Dan kalau sudah terpilih, percaya itu pemberian dari Allah. Karena kekuasaan Allah yang memberikan dan Allah yang mencabutnya bagi orang yang diinginkan. Betul? Jadi jangan terima wan sogok ya. Woi. Punten. Sedulur-sedulur. Piye kabare? Abi-abi. Punten. Bugis. Ya. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa, Ibu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh-jatuh satu-satu bisa kuhitung, Bu. Ini banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi malaikat ini mampu menghitungnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul di tempat seperti ini, bersalawat kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar bertanding kita. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu?
Oh ibu-ibu, belum dinilai sudah lebih duluan dia. Inilah ibu-ibu ras terkuat di bumi. Geser kanan belok kiri. Begitu ditabrak, saya ikuti wesernya ibu. Kau salah, kenapa ikut weser? Mestinya lihat setir saya. Setirnya disuruh lihat pak. Dikasih alis yang cantik-cantik, dia kasih tipis lagi tuh. Tuh ibu-ibu ras terkuat di bumi. Maka kita dengar dulu ibu-ibu salawat, bapak-bapaknya diam. Bisa? Bisa? Jenis kelamin laki 9,5. Nah ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Ayo selawat deh, yuk. Salatullah, Masya Allah, ala toha, salatullah, ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Memang ala sin. Nilainya berapa ya? Nilainya 9,9. Kecil kenapa besar nilainya Ustadz? Beliau yang ngundang saya? Beliau yang kasih honor? Kalau saya kasih nilainya kecil, nanti honorku juga kecil. Oh bu, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Kalau saya di Makassar biasanya satu malam 2 acara saya. Acara pertama selesai, saya buru-buru ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Ya, datang, dia kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, amplop. Saya lihat amplop keluar, langsung saya sambar. Duduklah saya di mobil. Begitu saya duduk di mobil, saya kasih keluar amplop. Astagfirullah, salah kasih ini panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allahu Akbar. Senangnya ibu-ibu saya menderita. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas bawah semua kita selawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para takmir masjid, pengurus yayasan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus imam kita Syekh Abdurrahman Al-Yamani, sana surga bagiku. Siapa ucapan itu? Ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumah beliau sejarah membuktikan kalau beliau sholat berjamaah sunnah dengan istri beliau, ini kepalanya sampai ke langit-langitnya. Berarti bisa dibayangkan kecilnya rumahnya beliau. Kalau beliau sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah beliau. Beliau pernah didapati
Anak cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Ekonomi bukan keluarga kaya. Rumah tidak besar. Tapi alhamdulillah mampu mengatakan rumahku surga bagiku. Kenapa kita umatnya Muhammad rumah besar, kamar sesuai jumlah anggota keluarga, mobil banyak, kamar semua ber-AC, interior rumah laksana surga di dalamnya, cantiknya Masya Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rumahku rasanya seperti neraka. Berarti ada yang salah rumah tangga kita. Apa yang salah? Satu, salah kamu menilai rumah tangga. Kamu pikir orang kaya itu bahagia sebab bahagia harus kaya. Tidak. Kalau kaya membuat orang bahagia, tidak ada rumah tangga kaya yang cerai. Tapi berapa banyak orang kaya rumah tangganya berantakan, sementara orang miskin bahagia rumah tangganya. Saya bilang sama istri saya, harta bukan jaminan kita bahagia. Tak ada uang. Tapi istri saya bilang, betul, uang tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Tapi istri saya juga berkata, tapi tidak ada uang, susah untuk bahagia. Bilang, pintar kau sayang. Karena ada orang update status. Apa statusnya? Dia tulis, biar miskin, yang penting bahagia. Ku komenlah statusnya. Saya doakan kau miskin selamanya, supaya kau bahagia. Wih, langsung diblokir saya, Pak. Saya bilang, apa salahku? Kakak kau bilang, biar miskin yang penting bahagia. Ku doakanlah kau miskin terus. Inilah namanya status beleng-beleng, tidak masuk di akal. Salah niat. Maka niat berumah tangga itu Nabi sudah katakan, ayo acung tangan, siapa yang belum dapat jodoh? Adik-adik, ada yang belum dapat istri? Ada. Ini kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, lihat cantiknya, lijamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, sweet 17. Kalau dia ke masjid, semua orang terpesona. Masya Allah. 17 tahun. Balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Keriput, belekan, tai telinga, kena stroke pula. Tidak ada lagi kok cantik. Cantik penting tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Maka cantik itu bicara cinta. Cinta itu bicara nafsu. Nafsu itu bicara keindahan. Maka tidak ada anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena biar kau kaya bagaimana, tidak cantik lagi kamu. Maka cinta pasti ada batasnya. Makanya Islam katakan mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu identik dengan nafsu. Karena dia nafsu, maka cinta berbicara tentang nafsu. Maka nafsu itu disebut bulan madu. Bulan madu, Pak. 1 bulan. Kalau panjang pasti orang bilang tahun madu. Namanya bulan. Saya ditanya sama orang ustadz, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu? Saya bilang gampang. Bawa itu madu ke rumahmu. Kalau dia mengamuk istrimu, kalau istrimu di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Paham?
Paham ibu? Nah, ibu-ibu kalau dikasih madu dengan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Maka nikahi seseorang karena cantik. Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi. Habis mandi keluar kamar mandi, dia lagi. Sudah pakaian mau makan, ada lagi depan dia lagi. Mau keluar rumah, dia lagi. Pulang ceria, waduh ada lagi dia. Maka kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Maka perempuan yang baik kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Menyenangkan hati bukan karena cantik. Biar mukamu cantik tapi mulutmu kasar, mana ada orang senang. Yang enak cantik, tutur kata lembut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Itu istri saya begitu bu. Kalau saya mau pergi kerja, dia cium tanganku. Sudah itu cukup tidak? Dia cium lagi mukaku bu. Ini agak lama. Bener. Tanya tetangga saya, sopir saya. Biasa saya malu bu, karena saya kan malu dilihat tetangga. Sudah selesai? Tidak. Dia usap lagi dadaku. Lalu dia bilang, ridhoi saya Ustaz. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Baru saya pergi, dia sambil menyanyi, ku lepas di kau pahlawan. Itu tambah-tambah, itu tambah-tambah. Bu, hei, cantik. Maka istri mesti cantik. Tapi yang jauh lebih penting dari cantik itu di poin keempat. Cantik penting, tapi jangan prioritas kata Nabi. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Orang Jawa berkata, bebet, bibit, bobot. Iku siopo iku rek. Itu perempuan kan begitu. Kalau dilamar dia kerja bagus gajinya, ada yang lamar usianya 25 tahun. Siapa sih? Itu 25 tahun. 30 tahun, siapa ya? 45, siapa saja. Penting itu keturunan. Lihat siapa bapaknya, siapa neneknya. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Alaihissalam. Ada juga bapaknya pengkhianat, nyembah berhala, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka poin kedua, penting cari orang keturunan baik-baik, tapi tidak boleh jadi prioritas utama. Yang ketiga kata Nabi, pilih karena kekayaannya. Adik-adik, cowok-cowok, tidaklah mengapa kau cari perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, dan anak orang kaya. Dia mau Ustaz saya mau sekali sama perempuan begitu Ustaz, cantik, keturunan orang baik-baik, kaya. Saya mau sekali Ustaz. Saya bilang betul. Tidak usah, pakai ini saja deh. Kau mau sekali sama dia. Kamu mau betul sama dia. Dia juga mau sama kamu. Cuma mau muntah lihat kau. 4. Pilih kata Nabi karena agamanya. Kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh jangan salah dek. Betul agama nomor 4.
Tapi tidak titik di situ, koma. Dikasih stabilo, bol, cetak miring, huruf kapital. Berarti penting sekali. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau mendapati semuanya. Ada perempuan cantik betul, tapi miskin. Ada kaya sekali, tapi mukanya hancur. Ada lagi kaya, cantik, akhlaknya kesurupan. Iya toh? Untuk mengkumpul empat-empatnya, dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu agamanya bagus, belum tentu ada 2 di antara 100 perempuan. Makanya Nabi katakan utamakan agama. Meskipun dia miskin, kalau agamanya baik, akhlaknya memperkaya dirinya. Meskipun dia tidak cantik, tapi tutur katanya baik, nampak cantik di depan orang karena kelembutan jiwanya. Kalau bapak ibu dapat, Pak, adik-adik, kalau kau dapat perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, bagus agamanya, tunjukkan ke Dasat Latif. Kalau kau tidak mau, saya yang maju. Hei, maka utamakan agama. Begitu juga ibu-ibu, kalau nanti milih mantu. Kalau ibu sudah kaya, ngapain cari anak orang kaya? Biasanya anak orang kaya meremehkan istrinya. Kenapa? Karena dia bilang kamu orang miskin. Kalau kamu pejabat, ngapain kau cari anak pejabat? Kau sudah jadi pejabat. Cari orang yang baik agamanya. 8 anakmu, cari minimal 2 yang baik agamanya, supaya urusan akhirat ini yang 2 urus kamu. Ibu, hei, kalau kau pilih mantu yang licik, culas, malas, nanti dia gaduh itu anak mantumu. 4 anakmu akur, saudara dia saling menghormati, tapi dapat istri provokator. Hah? Dia datang ke suaminya, bodoh memang kamu itu. Apa itu, masa adekmu dapat rumah, kamu tidak dapat padahal kau anak pertama. Ya sudahlah, saya memang tidak dapat rumah, tapi kan saya disekolahkan bapak sampai ke luar negeri S2. Itu lebih mahal dari rumah itu. Sekolah, jangan kau pulang ke rumah kalau kau tidak bawa mobil itu pulang. Suaminya takut sama istrinya. Akhirnya datang bersaudara, Dek, kamu sudah dapat rumah, saya juga mau. Apakah bapak, abang mau? Saya mau mobil. Itu mobil untuk saudara kita yang perbah, nggak ada urusan. Akhirnya bertengkar bersaudara gara-gara apa? Salah milih mantu. Makanya ibu, jangan pilih karena kaya doang. Kalau kaya itu menganggap enteng. Pilih. Maksudnya bukan saya. Maksudnya yang bagus agamanya. Jelas ibu? Hei, maka mau bahagia rumah tanggamu berawal dari memilih. Pak, tahu sawah? Tahu sawah? Ada petaninya. Apa ditanam di sawah? Padi misalnya ya, tanam padi. Sawah itu perempuan, tempat nanam. Padi itu suami. Biar sawahnya bagus, bersih, sawahnya bagus, tapi ditanami padi yang bermasalah, ada hama. Kira-kira bisa panen? Enggak. Biar padinya bagus, bibitnya bagus, tapi sawahnya berhama, bisa panen? Maka itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik.
Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Adik-adik sekalian, kalau kau mau mendapat istri yang baik, syarat pertama kau dulu yang harus baik. Cewek-cewek, kalau kau mau dapat laki-laki yang baik, kamu dulu yang harus baik. Nggak usah kau update status, mudah-mudahan dapat jodoh orang baik. Nggak. Bagaimana? Biasa kan yang bikin status beleng-beleng. Pagi-pagi jogging, status pagi jam 7. Siang OTW mall. Sore OTW nonton bareng. Maghrib OTW gunting kuku. Mau tidur jam 9, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Bagaimana kau dapat imam, tidak pernah kau datang ke pesantren? Yang mau dapat imam, pagi-pagi tadarus, siang OTW pengajian, rumah tangga bahagia. Sore alhamdulillah khatam 2 juz. Maghrib alhamdulillah selesai sholat taubat. Insya Allah kau dapat imam. Bagus, insya Allah. Tidak usah kau galau. Kalau kau baik, Allah kirimkan kau perempuan baik. Mana buktinya? Bu, saya baru sekali menampilkan istri saya di depan umum. Itu waktu saya resmikan masjid yang saya bikin untuk bapak saya. Saya tampilkan istri saya. Semua netizen bilang, "Wih, menang banyak Pak Ustadz." Saya istri saya, Bu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya melamar. Waktu saya lamar, dia bilang ibunya, "Lihat dulu anakku Ustadz." "Tidak usah Bu Haji." Nanti Ustadz tidak senang. "Tidak usah Bu Haji." "Kenapa?" "Sebelum saya masuk ruang tamunya, saya lihat ada foto bapak dan mamanya. Cantik." Saya bilang, "Pasti tidak jauh-jauh dari sini." Kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya toh Ibu? Kecuali yang dibawa kelelawar. Jauh itu jatuhnya. Begitu selesai ijab kabul, tidak pernah saya lihat Pak. Selesai ijab kabul, kan orang Bugis itu kalau menikah tidak ada perempuan di sini, dia di dalam kamar. Nanti selesai halal, kan kalau belum ijab kabul tidak boleh dia di sini, belum halal. Nanti selesai ijab kabul baru diambil. Di mana diambil istri? Di kamarnya orang tuanya. Tempat terhormat di ruang rumah, kamar orang tua. Datanglah kita, diketuk pintu. "Assalamualaikum." Itu mesti bawa uang Bu. Uang pembuka pintu namanya. Dia tidak mau buka kalau tidak ada uang. Artinya tidak boleh kau balik ke rumah kalau tidak ada rezeki kau bawa, meskipun sedikit. Cuk. Dalam hati saya, mudah-mudahan cantik istri saya, mudah-mudahan cantik istri saya. Begitu dibuka pintu, Masya Allah, cantik, hafal Quran. Tidak pernah ketemu. Ada orang 5 tahun pacaran, hampir tiap hari sama. Selesai menikah, baru 1 tahun saling menghina di medsos, berakhir dengan perceraian dan saling mempermalukan. Kenapa? Terlalu lama kau pacaran. Pacaran itu membuat orang buta hati dan keras hati. Maka Bu, kalau ada yang suka anakmu, kasih nikah. Caranya apa? Suruh dulu datang menjelang maghrib. Begitu masuk maghrib, "Nak, kamu azan ya?" "Sudah azan." "Nak, karena kau akan menjadi imam bagi anakku, silakan kau mimpin dulu imam sholat." Mulai gemetar itu, mati sudah saya ini. Dia ambil surah Al-Kafirun. "Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana Ini mertuanya sudah giling kepala, calon mertuanya di belakang. "Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum."
Adiknya yang masih SD, adiknya ini calon istrinya, dia teriak, "Kak, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Kata ini calon ini juga pikir, kalau begini batal. Seandainya saya KPU ya, KPU, saya salah satu cara memilih presiden, suruh imam dulu. Oh, pasti banyak yang mundur. Bu, lihat agamanya. Berapa banyak orang bertengkar setiap hari. Apa? Takut sama istrinya. Dia bilang, temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustaz, bukan takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya Pak, demi Allah saya tidak takut sama istri saya. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani dari saya Pak. Itu yang jadi masalah. Dia tidak takut sama kita Pak. Hei, coba lihat, Bu, coba lihat rumah tangga. Coba lihat. Ada orang sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Ada apa enggak? Ada, bahkan sudah ada cucunya belum punya rumah. Iya toh? Ada orang alhamdulillah belum menikah karena bapaknya kaya, sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak punya anak. Yang tadi tidak ada rumahnya 7 anaknya. Ini bawa rumah besar dan anaknya. Alhamdulillah punya rumah, punya anak. Apa tidak ada masalahnya? Ada lagi masalahnya. Apa masalahnya? Mertuanya selalu intervensi masalah keluarga. Ya toh? Alhamdulillah mertuanya baik. Apa lagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya. Sama-sama setia. Apa lagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Termasuk saat Latif. Bohong saya kalau saya bilang tidak ada masalah. Masalah saya paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Benar Pak Jenderal. Dan dia modus pura-pura, Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa-doa. Sudah lama-lama, lalu dia bilang, Ustadz, alhamdulillah jiwa dan saya sudah tenang sekarang Ustadz. Tapi saya butuh imam Pak Ustadz. Saya bilang, oh ya Bu, ya mudah-mudahan dapat imam. Langsung dia bilang, Ustadz, maksud saya, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya jawab, saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nah, ada orang biasa bilang begini, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu dari mana Ibu tahu? Itu Ustadz, itu statusnya di Instagramnya, romantisnya, bawa foto-foto berpeluk Ustadz, jalan-jalan pegang tangan. Saya bilang, kau sini dulu. Itu foto 1 menit saja. Kau tidak tahu 23 jam sekian menit apa yang terjadi. Iya toh? Foto share 30 detik selesai. Kita tidak tahu apa yang 23 jam. Pastilah yang namanya dipublikasi yang bagus-bagus di share. Masa lagi bertengkar dia siaran langsung, hai guys, ini istri saya lagi bergamuk guys. Tidak mungkin. Iya toh? Maka semua orang punya masalah. Orang kaya Bapak pikir tidak ada masalahnya? Banyak juga masalahnya. Semua kita punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak mengatakan dasat kalau ada masalahmu kau kaya dulu, tidak. Pak Hengki, kalau ada masalahmu kau jadi Kapolda dulu, tidak. Allah cuma minta ketika ada masalahmu 2 saja Allah minta. Saya sekarang takut kasih naik jari Pak. 2 saja Allah minta. Apa itu? Ista'inu bisobri wassalah. Sabar
perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wih, kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga, dia janji juga kita surga Pak. Mau dipilih bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita orang Sunda. Nih, ini, pilih saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Pak, Bu, kalau ada masalah rumah tangga, dua saja Allah minta. Sampean sabar, dua, perbaiki sholatmu. Kalau rumah tanggamu tidak bahagia, padahal rumahmu mewah, pasti tidak beres sholatmu. Kau dagang selalu rugi, pasti sholatmu tidak masalah, pasti masalah sholatmu. Duit banyak, kau tidak bisa bahagia, pasti sholatmu tidak beres. Maka pulang dari sini, kalau masalahmu rumah tangga banyak, perbaiki sholatmu. Ya Bu, ilmu pertama sah, tapi suami saya jelek Ustaz. Ya jodohmu. Kenapa jelek Ustaz? Karena kalau gagal dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesaikan begitu. Ustaz, dia kasar. Itulah takdirmu Allah kasih. Kalau kau tidak tahan, bukan dengan saling mempermalukan. Caranya apa? Kamu kembali ke rumah orang tuamu. Pak, saya sudah capek kau maki-maki. Balikkan saya ke rumah orang tuaku. Saya istirahat dulu. Begitu. Jangan bertengkar. Hamil lagi. Ada juga sekali begitu. Coba. Ibu ketawa karena begitu toh. Pasti kalau rumah tanggamu dihiasi dengan kesabaran, pasti bahagia. Kalau sholatmu sudah sholat tapi rumah tanggamu masih masalah, berarti sholatmu belum beres. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi kau main-main. Allahu Akbar. Sami Allah. Baru dia sujud sambil dia. Kau bayangkan diri sendiri toh. Ya wajar kau 30 tahun sholat, 30 tahun berumah tangga tidak bisa bahagia. Kenapa? Sholat kau tidak beres. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh kan tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Dia bilang, rumah saya kan kecil Ustaz, panas. Ya boleh. Cuma itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Bagaimana ya kalau tidak pakai itu ruku? Boh, terlempar-lempar. Ibu menghadap sama Pak Jenderal Hengki, tidak pakai itu. Mohon maaf Pak Jenderal. Dia dapat ke istrinya, dia usir kau, keluar kau. Ini kurang ngajarin, keluar, tidak sopan. Jadi kalau mau rumah tanggamu bahagia, perbaiki sholatmu. Mulai dari sempurnakan wudhu. Ya, jangan wudhu sambil menelpon. Ya, kamu mau nawar berapa? Ya sebenarnya ada sih yang nawar. Itu sudah tanda-tanda mungkin kau husuk. Ya, atau wudhu sambil nyanyi. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Sudahlah itu. Maka saudara-saudaraku, kalau mau bahagia rumah tanggamu, pondasi utamanya perbaiki sholat. Alangkah bahagianya anak pertamanya azan, anak keduanya iqamah, bapaknya imam, ibunya ceramah. Anak-anak sekalian, susah sekali kulahirkan kau nak. Saya waktu lahirkan kau tidak ada rasanya enak. Nak mau mati rasanya ibu.
Lalu anaknya bertanya, "Mak, menderita ndak waktu melahirkan?" "Iya nak, menderita, hamil pun menderita. Tapi kok diulang-ulang ya mak? Saya sampai 7 bersaudara." Ya, alangkah bahagianya rumah tangga. Makannya makan berjamaah, sholatnya sholat berjamaah, tidurnya anaknya bareng-bareng. Kalau dia belum balik, kita dulu sabar, pasti datang dari Allah. Maka berdoa supaya Allah berikan hidayah dalam rumah tanggamu. Dan berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh berdoa dalam hati. Tidak, dalam hati saja. Amin. Oh, ternyata doanya baru saja dia dapat WhatsApp lope-lope dalam HP suaminya. Doalah, ya Allah, tidak mungkin aku bisa menjaga suamiku. Engkau maha menjaga. Aku titip suamiku, jagalah dia 24 jam ya Allah. Buat hatinya terpesona kepadaku. Buat kepalanya pening kalau dia tidak telepon saya dalam 2 jam. 2 jam telepon, "Halo Bu, ya sayangku." Jangan berdoa di medsos. Berdoanya memang rajin tapi di medsos. Doanya, ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Doa setiap selesai sholat dan Allah sampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Karena masih ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Dasat Latif atas penyampaiannya yang sangat-sangat luar biasa dan sudah berbagi tips bagaimana cara membangun rumah tangga seperti laksana surga kepada kita semua. Betul sekali Mas Yoga, dan kita semua berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Al-Ustadz Dasat Latif kepada kita itu dapat menumbuhkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami menyediakan 1 pertanyaan dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang ikhwan mungkin ya Mas Yoga. Kami akan random. Silahkan kepada untuk jamaah ikhwan yang ingin menanyakan suatu pertanyaan dapat mengangkat tangannya. Dari bapak-bapak ada. Kita lihat ada di sebelah belakang Mas Yoga. Kita tunjuk terlebih dahulu yang mengangkat tangan pertama. Ya, boleh sambil berdiri. Sebelumnya mohon izin menyampaikan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga dari Cilengsi, dari Harvest City. Yang ingin saya tanyakan perihal tadi yang Ustadz sampaikan mengenai Allah memerintahkan kita untuk pada saat kita punya masalah memerintahkan 2, yaitu sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam Islam mengenal istilah sabar itu ada batasnya? Dan kemudian bagaimana cara kita menyikapi saat kita bersabar dan sedang memperbaiki sholat kita? Pertolongan Allah, kita rasa pertolongan Allah tak kunjung datang. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah ada ceritanya atau riwayatnya seseorang yang bersabar dan memperbaiki sholatnya, tapi Allah tak kunjung mendatangkan pertolongannya sampai orang tersebut
wafat. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin mohon berkenan untuk langsung menjawab Ustadz. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, kalau dikatakan sabar ada batasnya, berarti bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Mau belajar orang yang paling sabar dalam menghadapi musibah? Satu, Ayub alaihissalam. Ayub, baca, ingat sejarahnya kan? Kaya, rajin sedekah, bangkrut. Begitu bangkrut, datang setan. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sudah diambil hartamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta ini milik Allah. Allah titip kepada saya. Namanya titipan, bukan saya punya. Allah mau ambil ya sudah. Yang penting saya sudah pernah rasakan kaya. Bicara soal kaya Bu, ambil ilmunya tukang parkir. Tahu tukang parkir Bu? Banyak itu mobilnya toh? Banyak mobilnya. Oh, orang datang ambil mobilnya, apa dia marah? Enggak, cuma dikasih 2.000, ikhlas ambil Pak. Kenapa? Dia tahu ini titipan. Bukan saya punya. Itu sikap kalau harta hilang, titipan. Apa sampai di situ ujian Ayub? Tidak. Wafat anaknya. Datang lagi setan, ngapain kau sembah Allah? Diambil hartamu, diambil lagi anakmu. Anak titipan. Allah ingin ambil, ambillah. Sampai di situ selesai ujiannya? Tidak. Sakit. Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Ini saja tidak dimakan ulat Bu. Hati sama lidah. Nih tulang giginya kelihatan karena habis dimakan ulat ini pipinya. Datang setan, bangkrut. Diambil anakmu. Sekarang kau sakit. Ngapain kau sembah Allah? Apa kata Ayub? Alhamdulillah saya sempat rasakan sakit. Sehat. Saya baru 16 tahun sakit. Sudahlah, yang penting saya pernah rasakan sehat. 16 tahun sakit Ibu. Kita baru 2 hari pening kepala. Rasa-rasanya saya mau mati sudah ini. Ayub, cukup situ Ojan? Tidak. Datang lagi setan apa? Diusir dari kampungnya. Keluar kau, nanti kami ketularan. Ayub tetap beribadah. Cukup sampai di situ? Tidak. Ditinggal lagi istrinya. Pergi istrinya. Ayub menyerah? Tidak. Lalu Allah memujinya. Kau lihat itu Ayub. Kaya, sehat, sakit, miskin, terpuruk, tetap beriman kepada Allah. Lalu Allah cukupkan. Selesai ujianku. Hentakkan kakimu di tanah. Keluar mata air. Buka bajumu. Buka. Usapkan itu. Ambil air dari bajumu. Usap badanmu, sembuh. Saya sudah sabar Ustaz. Sudah 2 tahun saya berdoa tidak dikasih. Baru 2 tahun. Zakaria alaihissalam minta anak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Baru Allah kabulkan. Itu Nabi Pak, Nabi. Apalagi kita yang tukang tipu. Berdoa pagi mau dikasih besok. Memangnya ada orang dalam urus kamu? Jelas. Sabar Pak, tidak ada batasnya. Dan kalau ada batasnya, berarti bukan sabar namanya. Ya? Ya? Jelas. Apakah ada orang yang baik agamanya masih diberikan ke masalah? Rasulullah. Kurang apa itu hebatnya ibadahnya Rasulullah? Kurang apa dekatnya Allah dengan Rasul? Sampai Allah katakan dalam hadits qudsi, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan itu dunia dan isi. Tapi apa Nabi tidak ada masalah rumah tangganya? Nabi pernah kelaparan, Aisyah pernah cemburu, Rasul juga pernah cemburu kepada sepupunya Aisyah, itu Nabi. Apalagi kita. Hebatnya orang yang kena musibah ketika dia sabar, musibahnya menggugurkan dosa-dosanya. Maka sabar saja. Bagaimana sikap sabar? 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri ngomel, kau tinggalkan. Inna lillahi. Jangan juga di depannya inna lillahi.
Begitu di depannya kau bilang innalillahi, nah tambah kurang ajar, kau kira saya mati. Tapi balik haluan, innalillahi wa inna ilaihi. Usap dada supaya berbekas. Kalau kau cuma bilang innalillahi, tidak berbekas itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti ada bekasnya. Pasti sampai ke hati. Begitu juga ketika zikir. Jangan terlalu cepat. Zikir yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sembilan. Setan malah tambah tepuk tangan, tak. Jelas Pak? Nggih. Ada lagi? Langsung saja. Ibu di belakang. Silakan. Nama? Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Hah? Sudah setengah 11. Yang penting Pak Hengki senyum-senyum aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wiwin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang masalah meraih rumahku surgaku. Ya, di antaranya tadi Bapak Ustadz mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah akhlak kita, atau sebaliknya. Sering saya melihat pada teman-teman rekan-rekan semua juga ada kebetulan yang sudah pinter agamanya mendapatkan yang sebanding. Tapi fenomenanya ada juga yang saya lihat si ikhwannya ini soleh dan sebaliknya akhwatnya ini tidak solehah atau sebaliknya juga, sehingga tercetuslah atau terucap bahwa aduh seandainya saya tidak begini maka tidak akan begini. Sementara kalau saya tidak salah, ada isi hadis seperti itu, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya Ustadz ya, mohon diperjelas. Jadi bagaimana kita menyikapi, mungkin ini adalah pertanyaan mewakili rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, maksudnya Bu gini ya, ada orang soleh dapatnya soleh, ya, ada soleh dapatnya salah, ya. Kan Ibu tadi katakan fenomena. Fenomena itu sesuatu gejala, bukan pasti. Itu namanya, itu bedanya fakta dengan fenomena. Ada fenomena gejala-gejala akhirnya diteliti. Diteliti itu kemudian hasilnya jadi rumus. Rumus itu tidak abadi, diteliti ulang lagi. Itu fenomena namanya. Nah, kan yang kita lihat fisiknya, dia rajin ke masjid, tapi kan kita tidak tahu masa lalunya. Jadi sangka baik. Kalau Allah kasih kamu, percayalah itulah yang terbaik. Percaya. Ternyata tidak cocok. Apa harus dicocok-cocokkan terus? Dua jalan keluarnya. Satu, bertahan jadi amal kalau kau sabar. Dua, tidak sabar, selesaikan secara baik-baik. Gimana? Kembali ke orang tua masing-masing. Kalau istri saya selalu saya kasih bilang, untuk apa kau periksa HP-ku? Kalau kau periksa HP-ku, kau dapat lope-lope. Ya kan ada WhatsApp salah kirim. Iya toh, pura-pura curhat. Ya namanya kita manusia biasa bos, barang bagus. Iya toh, kan kita punya jatah 4 giga. Kalau 1 giga gambar kabur, sinyal hilang-hilang. Kalau 4 giga Pak, cepat laju Pak. Kalau berani. Kalau saya tidak menganjurkan. Saya bilang kalau kau dapat di HP ku, kau baca kau mau apa? Ayo. Kau mencerai? Kau mampu janda dari saya? Kalau kau cerai, kau mampu dapat suami lebih baik dari saya? Sudahlah, kau sabar saja. Caranya jangan periksa HP. Selesai urusan. Iya Bu, toh? Ibu saya sarankan jangan selalu buka handphonenya suamimu. Untuk apa? Untuk apa? Dosanya pun kalau dia maksiat kau tidak tanggung.
Kau mau periksa seberapa mampu kau jaga suamimu HP-nya. Ini kau periksa ada 4 di mobilnya. Kenapa kau tahu? Ya saya begitu. Kan ibu, untuk apa kau periksa HP? Lebih baik kau sibuk membenahi dirimu menjadi istri yang soleha, maka siapapun yang goda suamimu tidak tergoda. Coba kalau seperti istri saya, itu setengah jam sebelum masuk waktu subuh pasti dia sudah bangun. 11 tahun saya sama, tidak pernah saya lihat dia tidak bangun lebih awal. Biasa saya bilang sama mamaku, lebih dulu ini istriku masuk surga dari saya. Tidak pernah bertetangga, tidak suka itu pergi di toko-toko mahal beli, dia cuma beli kain. Dia bilang kalau saya beli di toko mall, siapa yang kasihan ukur jas jahit-jahit orang miskin seperti dia. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah aman dompet. Iya Pak Jenderal, itu istri saya kalau pergi ke mall, dia lengket tangannya di sini, tidak pernah dia lepas. Orang bilang, Ustadz romantis ya Ustadz. Saya bilang enggak, kalau lepas tangannya ini banyak diambil. Itu yang disebut positive thinking. Ya. Maka kalau mau dapat suami yang baik, kita dulu yang baik. Mau dapat istri yang baik. Tapi ternyata ada orang baik dapat jodoh yang salah. Terima, pasti itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kan datang itu salon masyarakat di Madinah melapor sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, ada perempuan mau menikah. Ini perempuan saya tahu sekali masa lalunya. Laki-laki yang mau dapat orang baik, tapi dia tidak tahu siapa calon istrinya, siapa masa lalunya. Apa saya beritahu siapa ini calon istrinya? Kata Umar, kenapa kau sibuk mau urus urusannya orang? Kau tahu tidak siapa yang rahasiakan ini sehingga itu calon suaminya tidak tahu masa lalunya istrinya, calon istrinya. Allah yang tutup aibnya. Ada urusan apa kau mau buka aibnya orang? Maka ibu-ibu jangan suka cerita aibnya orang. Penyakitnya ibu-ibu nih, kumpul begini tuh, oh masih gosip. Dia enggak cerita tapi mukanya. Iya toh, Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Saya pernah pergi ceramah, Pak, ada baju saya, memang sering saya pakai. Saya lewat, saya dengar itu ibu gosip. Itu juga bajunya yang viral. Saya bilang, kenapa? Khusus saya kok, saya yang pakai baju, kau yang sibuk. Berita gosip. Jangan cerita kejelekan orang. Lebih baik sibuk ngurusi kejelekan diri sendiri. Jelas ya Bu ya? Punten. Apa lagi? Cukup? Cukup mungkin Ustaz. Ya. Oke, bilang. Silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam rumah tangga, kadangkala satu pernikahan itu berjalan mulus pada saat-saat yang terindah, tapi mencapai pernikahan melebihi daripada pernikahan atau perkawinan perak, kadang-kadang kita kandas. Fakta banyak membuktikan seperti itu. Pada akhir perjalanan mereka berpisah, mereka bercerai. Mohon tip dari Ustadz. Yang kedua, banyak orang-orang yang sudah berumah tangga selalu membuat status kemesraan, ya, kemesraannya dibuat di dalam status. Apakah itu baik atau tidak? Atau memang ada sesuatu apa yang dibalik itu semua? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang kedua dulu Pak, kita sangka baik sajalah. Kalau ada orang suka update status romantis rumah tangganya, kita ambil romantisnya. Ya, sangka baik saja. Tapi saya
tidak pernah ngepost istri saya di medsos. Bukan saya tidak mau, istri saya ngamuk, marah dia. Ngapain kau saya foto saya? Saya bukan untuk dinikmati orang lain, saya dinikmati khusus kamu. Pernah lagi dia lihat HP, kenapa tidak pernah wallpapermu foto saya? Saya bilang, sayang, karena saya sudah hafal mukamu. Itu semua ilmu menghadapi istri. Kenapa orang banyak bertengkar rumah tangganya? Karena suami malas muji istri. Bapak mau tahu rumus membahagiakan istri? Puji. Perempuan itu paling senang dipuji meskipun dibohongi. Benar Pak, benar. Ya bu, punten, bu. Ibu senang kan kalau dibilang ibu, makin cantik. Apa ada ibu makin cantik? Tidak mungkin, tapi ibu senang toh. Sama saya, orang ketemu teman saya puluhan tahun dah saat kau makin muda, dalam hatiku kau pasti bohong. Mana ada orang makin muda, tapi saya senang, tidak apa-apa, saya senang juga. Maka puji istrimu. Baru bangun, kau peluk, aduh, seperti tidak tahu ya kenapa saya makin sayang sama kamu, padahal dalam hatimu sudah jengkel. Tidak apa-apa, ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama, halal, bohong, bahkan pahala. Satu diantaranya, bohongnya suami menyenangkan hati istrinya. Itu boleh itu. Waduh, makin cantik aja kau lihat sayang, rasanya tidak bisa saya jauh-jauh dari kau. Suami istri itu pasti maksudnya itu dalam hatinya, saya tahu kau bohongi saya, tapi dia senang. Coba kita ini penyakit kita laki-laki, memuji orang di depan istri. Nonton TV, wah cantik betul, pasti tersinggung itu istrimu. Ya, lewat tetangga, assalamualaikum ibu, gimana kabar? Itu istri tetangga sama istrimu, dari mana kau bodoh memang ini? Ya, ibu juga, suami itu senang apa? Senang diakui dia sebagai pemimpin. Kalau bertengkar, biar ini rumus juga Pak. Kalau istrimu marah, kamu diam. Biar bagaimana kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Lebih baik diam. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja Pak. Tidak bisa dilawan ini mama-mama berdiskusi. Maka ketika bertengkar ibu, karena kamu emosi, marah, oke. Tapi 1 jam kemudian, kau pegang pundaknya. Baru kau bilang, bang, sudah kupikir, tapi sepertinya memang kau lebih benar. Baru dia bilang itu dalam hatinya, saya memang pemimpin. Tapi coba kalau suamimu pangkatnya tinggi, ada anak buahnya kau tunjuk-tunjuk, hancur rasanya kita jadi suami. Mau lagi tahu bahagianya istri? Coba kenapa ketika Allah berbicara akhirat, balasannya laki-laki bidadari. Satu laki-laki berapa perempuan ketika bicara akhirat, Allah katakan balasannya perhiasan. Kenapa? Karena semua perempuan senang perhiasan. Maka kalau istrimu suka ngomel di rumah, pasti kamu jarang belikan perhiasan. Ya ibu, maka pulang belikan perhiasan meskipun palsu. Ini benar ini bu, benar. Saya kan pulanglah saya umroh, saya belikanlah perhiasan istri saya. Besar kalung. Ini sayang hadiah. Saya pulang umroh, senang dia. Wah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dia pikir emas. Lama-lama baru kira-kira 4 bulan kemudian baru dia tahu bukan emas. Dia bilang palsu pada ini Ustadz. Saya bilang, ya kan kau tahu sayang, saya tidak bisa belikan kamu asli. Di mana saya dapat duit? Percayalah, meskipun itu rantai palsu,
tapi cintaku 24 karat kepadamu. Langsung dia senyum. Yang paling penting cinta. Coba. Pak, percaya Pak, rumus menghadapi perempuan jangan pakai perasaan, pakai akal. Karena kalau perasaan dipakai Pak, tersinggung kita tiap hari. Bayangkan kalau dia tunjuk-tunjuk kita, nah kita yang cari uang, kita yang cicil mobil, kita cicil rumah, kita biayai dia, baru dia tunjuk-tunjuk kita, rasanya kita anak buah ibu. Kan tidak masuk perasaan kita kurang ajar, mulu rasaku tempeleng ini. Tapi apa boleh buat, pakai akal. Berarti selama ini saya belum berhasil mendidik istriku. Karena kalau istrimu kasar, pasti kamu yang gagal didik istrimu. Kalau ibu punya suami kasar, berarti ibu baru berhasil menjadi istri yang seperti diharapkan. Coba saya kalau ku telepon istriku pagi, hai sayang, bikin apa? Nih Ece lagi saya ajar ngaji, video call. Langsung dalam hati, tidak sia-sia saya dapat istri seperti ini. Coba kalau ditelepon suami, di mana? Lagi di mall. Telepon dulu, di mana? Salon. Teleponnya pedi minikur. Pas pulang suaminya, mana kau ibu? Cerewet sekali ini. Pasti ada ceweknya. Di rumah tidak pernah disayang. Jangan pernah kau bilang sama suami, jangan pulang. Kalau dulu perempuan bilang jangan pulang, setengah mati suami. Kenapa? Tidak ada rumah kos waktu itu. Sekarang begitu kau bilang jangan pulang, langsung suami bilang merdeka. Ya, tuh. Jadi kalau kita mau bahagia rumah tangga harus tahu fungsi, tugas, kewajiban. Dan yang paling penting Pak, minta pertolongan Allah. Hidayah bukan dari ustadz, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baik ustadz, kenapa ya istri saya kok begitu? Berarti Allah ingin rasakan, Allah ingin bapak punya amal mengurus istri. Itu saja, itu namanya sangka baik. Karena tidak gampang juga jadi istri Pak. Umar kan itu paling hebat Pak. Sampai Umar itu kalau ketemu jin, setan minggir Pak. Begitu perkasanya Umar. Suatu ketika datang sahabat ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istri sahabat ini suka ngomel. Dia mau laporkan kepada Umar supaya Umar panggil istrinya. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat, Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang. Kira-kira Pak Hengki, Jenderal Bintang 1, datang anak buahnya mau melaporkan istrinya, dilihat Pak Hengki juga marah-marah istrinya, pulang deh. Tapi apa kata jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Ini 3 yang tidak bisa ditanggung laki-laki: hamil, melahirkan, menyusui. Ya toh Pak, ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Jalan aja susah. Duduk pakai standar samping. Hamil, melahirkan. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang orang kaya keluar kona. Enggak. Menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Nah ini urusan perempuan, bapak-bapak enggak tahu. Begitu digigit apa kau tinju? Enggak, dia bujuk. Siang anaknya. Malam bapaknya. Itulah. Maka kalau istri ngomel, pakai ilmunya Umar. Ibu juga jangan suka ngomel. Pernah dengar jin dalam sumur lari? Bu,
Kan ada di Makassar ibu bertanya, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Bawaannya ngomel, lari aja di rumah. Saya bilang, ibu, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Ada uang suami ngomel, tidak ada lebih-lebih. Cepat pulang ngomel, terlambat apalagi. Ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan, Pak. Dibelikan perhiasan cincin emas. Sedanglah istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi ziarah sumur tua ya. Ada sumur Pak, usianya 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Pergilah. Sampai di bibir sumur, dia bilang suaminya, dek, kau lihat dulu itu sumur. Dalam enggak? Enggak bang, lihat dah baik. Airnya dangkal bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Didorong masuk istrinya, buk. Ngomel kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai puas. Suaminya di atas. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar Pak, tinggi besar hitam. Duk, wih, kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang dalam sumur ini. Ada perempuan masuk di dalam, ngomel aja kerjanya. Saya sudah 400 tahun tenang, ada perempuan di dalam, baru 1 jam ngomel aja kerjanya. Nggak tahan saya, lebih saya lari. Apa? Paham ibu? Paham. Jadi kalau suamimu tidak betah di rumah, pasti kau suka ngomel. Apalagi kalau dia sudah pensiun. Itu laki-laki kalau sudah pensiun, post power syndrome, penyakit jiwa, gampang tersinggung. Ada suami, Ustadz, kenapa akhir-akhir ini saya gampang tersinggung? Kenapa? Saya kemarin tidur-tidur di ruang tamu. Karena tidak ada lagi kegiatan saya tidurlah pagi-pagi nonton TV. Di samping saya ada kucingnya cucuku. Saya baring-baring sama. Lewat itu istriku, ditendang itu kucing. Apa ini kucing? Pagi-pagi tidur aja kerjanya. Dia bilang, kucing ditendang Ustadz, saya yang tersinggung. Nah, itulah perasaannya pensiunan. Jadi hargai suamimu kalau sudah pensiun. Jelas ya? Ya, sudah cukup. Karena waktu yang terbatas. Terima kasih kepada Pak Brigadir Jenderal Polisi Pak Hengki yang mengundang saya. Karena kalau majelis taklim mengundang saya ke sini, Bu, susah. Kenapa? Mahal tiket. Ibu, berapa saldomu? Jilbab aja belum lunas. Oh, naik pesawat PP mahal, pakai hotel. Untung ada polisi jenderal yang peduli terhadap dakwah. Ini beliau. Kita doakan sehat walafiat, panjang umur, bahagiakan rumah tangganya, dan yang lebih penting pangkat jabatannya bermanfaat buat orang banyak. Amin. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan kirim di nomor HP saya. Saya tidak punya manajer, saya langsung ngurus semua jadwal saya. Ibu mau bertanya, silahkan kirim di telepon 081 21 2-nya 5 kali 2222298. Dasat Latif. Saya ulang, 081 21 222298. Itu WhatsApp saya. Atau kalau mau dengar-dengar ceramah-ceramah pendek yang 1 menit, follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212 centang biru. Nah, kalau Bapak bertanya supaya cepat dijawab, bertanyanya lewat WhatsApp. Jangan WhatsApp, SMS maksud saya. Karena kalau WhatsApp itu ratusan yang masuk 1 hari. Tapi SMS biasa masuk, langsung saya jawab. Karena sekarang orang jarang pakai SMS. Cuma kalau Bapak Ibu pakai SMS, jangan saya disuruh bayar. Ada juga itu SMS, Pak. Nomor ini berusaha menghubungi Anda. Jika Anda setuju membayar Rp620, ketik yes.
Jangan juga masa kita lagi kau suruh bayar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan masjid ini menjadi sumber peradaban Islam yang baik. Masjid yang menjadi sumber kekeluargaan dan persahabatan yang lillahi ta'ala.